Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran ekonomi. Peserta didik yang saya banggakan. Pernahkah kalian mendengar berita tentang naiknya harga beras, BBM yang langka, atau air bersih yang sulit didapat saat musim kemarau? Fenomena-fenomena ini bukan hanya masalah harian, tapi juga bagian dari pembahasan penting dalam ilmu ekonomi, yaitu kelangkaan. Pada pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat menganalisis konsep kelangkaan, penyebabnya, dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Mengidentifikasi contoh kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan prinsip ekonomi dengan baik dan benar. Setiap hari, manusia membutuhkan banyak hal: makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal, hingga pendidikan. Namun, tidak semua kebutuhan itu selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, disinilah kita mulai memahami apa itu kelangkaan. Dalam ilmu ekonomi, kelangkaan berarti ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya atau alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Contohnya, seorang ibu rumah tangga harus memilih antara membeli beras, membayar listrik, atau membeli seragam anaknya karena uangnya terbatas. Atau di daerah kering, warga harus antri air karena air bersih sangat langka. Kelangkaan membuat manusia harus memilih dan belajar menentukan skala prioritas. Kelangkaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama, keterbatasan sumber daya alam. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya modal. Yang keempat, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Yang kelima, bencana alam dan perubahan iklim. Dan yang terakhir, distribusi barang yang tidak merata. Penyebab kelangkaan. Kelangkaan bisa disebabkan oleh banyak hal, diantaranya: yang pertama, keterbatasan sumber daya alam, air, tanah, minyak bumi, dan hutan. Semuanya tidak tersedia tanpa batas. Jika kita tidak bijak mengelolanya, bisa habis atau rusak. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Produksi, barang dan jasa membutuhkan tenaga kerja yang ahli. Jika tenaga kerja sedikit atau kurang terampil, produksi akan terganggu. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya modal. Mesin, bangunan, dan uang semuanya diperlukan untuk memproduksi barang. Bila modal kurang, barang pun terbatas. Yang keempat, pertumbuhan penduduk yang cepat. Jumlah manusia bertambah, tapi jika produksi tidak ikut naik, maka kebutuhan tak akan terpenuhi. Yang kelima, bencana alam dan perubahan iklim. Kekeringan, banjir, dan perubahan iklim bisa merusak produksi pangan dan distribusi barang. Yang keenam, distribusi barang tidak merata. Barang mungkin tersedia di suatu tempat, tapi sulit diakses oleh daerah lain karena transportasi atau infrastruktur yang buruk. Untuk dampak kelangkaan terhadap pemenuhan kebutuhan manusia dapat diketahui seperti harga barang dan jasa yang naik, persaingan dalam mendapatkan barang, kesenjangan sosial meningkat, dan mendorong inovasi. Lalu, apa akibatnya jika terjadi kelangkaan? Yang pertama, harga barang naik, barang langka, permintaan tinggi, harga otomatis naik.
Yang kedua, persaingan meningkat. Orang berebut untuk mendapatkan barang, bahkan bisa memicu penimbunan. Yang berikut, kesenjangan sosial bertambah. Kelompok kaya masih bisa membeli, sementara yang miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan. Namun, kelangkaan juga bisa jadi peluang. Manusia terdorong untuk berinovasi, menciptakan solusi baru, dan mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Peserta didik sekalian, maka yang dimaksudkan dengan konsep kelangkaan dalam ilmu ekonomi berarti ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak pernah terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Dalam istilah sederhana, manusia ingin banyak hal, tetapi barang dan jasa yang tersedia terbatas. Karena itulah, setiap orang harus membuat pilihan mana kebutuhan yang paling penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Maka yang dimaksudkan dengan kelangkaan adalah masalah nyata dalam kehidupan manusia. Karena itu, kita harus bijak menggunakan sumber daya yang ada, belajar memilih dengan tepat, bertanggung jawab, dan berpikir kreatif adalah kunci agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak materi ini. Tetap semangat belajar, berpikir kritis, dan jadilah generasi yang bijak dalam menghadapi kelangkaan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.